Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang penuh dengan barokah ini yang tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sama-sama kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali saya ucapkan yang terhormat Ibu PLT Kepala UPT SD Negeri 2 Pujodadi, yang saya hormati seluruh Dewan Guru UPT SD Negeri 2 Pujodadi. Terima kasih saya ucapkan karena ibu-ibu semua dapat memenuhi panggilan pada pagi hari ini, yaitu dalam acara Desiminasi Disiplin Positif Tugas CGB yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah. Baiklah, yang pertama sekali yaitu pembukaan. Marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Meningkat acara yang ketiga yaitu masuk acara inti, yaitu dalam acara Desiminasi Disiplin Positif Tugas CGB yang insya Allah akan mengambil tema penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, disusun oleh Ibu Nur Hasanah SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Pringsewu. Kepada Ibu Nur Hasanah SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri 2 Pujodadi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang pada hari ini bersedia untuk menghadiri
acara kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan pada hari ini. Untuk yang pertama, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan saya sampaikan pada hari ini itu sebenarnya adalah tugas dari CGP saya, yaitu pada modul 1, terutama khususnya modul 1.4. Nanti akan saya sampaikan. Di sini kita diskusi saja ya Bapak Ibu. Sebenarnya di sini sudah ada Ibu Eliawati yang sebagai CGP angkatan 9. Nanti minta tanggapannya kepada Bapak Ibu semuanya. Kita berdiskusi saja. Saya di sini bukan untuk menggurui, tetapi hanya ingin berbagi informasi tentang pengalaman serta sedikit pengetahuan yang sudah saya pelajari, terutama pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Ya. Untuk materi pada modul 1.4 di sini tadi ya Bapak Ibu. Ya. Materinya ada beberapa. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua itu tentang disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Nah, ini materi yang terdapat pada modul 1.4 yang sudah saya pelajari, dan insya Allah akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika nanti apa yang saya sampaikan ini ada kekeliruannya, mohon untuk kita diskusikan bersama. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu semuanya, saya ingin bertanya, pembelajaran kita selama ini itu kan ada 2 metode ya, yaitu ada 2. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid serta pembelajaran yang berpihak kepada guru. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru, kira-kira kita sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid atau pada guru ya Bapak Ibu ya? Kepada murid, iya. Jadi yang lebih baiknya kita melaksanakan pembelajaran yang berfokuskan kepada murid, jadi bukan kepada guru. Jadi apa sih itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita itu harus melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi. Apalagi sekarang kita kurikulum kita itu sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jadi kalau bisa kita itu melakukan berdiferensiasi itu bagaimana? Pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Jadi bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan siswa itu? Kita lakukan dengan cara asesmen awal. Saat kita masuk ajaran baru, tentunya kita sudah melakukan asesmen awal ya Bapak Ibu semuanya. Asesmen awal baik itu yang diagnostik maupun non diagnostik. Kita akan mengetahui kemampuan siswa kita itu seperti apa. Karena setiap kelas tentunya setiap anak ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan
pembelajaran yang harus satu metode, itu tidak. Jadi kita harus memfokuskan kepada peserta didik kita. Kebutuhan peserta didik kita itu berbeda-beda. Tentunya kita akan memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita juga dengan berbeda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Misalnya ada siswa kita yang memang dia mampu memahami materi itu dengan menggunakan gambar, ya kita kasih pembelajarannya dengan gambar. Kita kasih gambar untuk memahami gambar. Kemudian ada peserta didik yang lebih mudah memahami materi itu dengan melihat video, ya kita harus berikan peserta didik tersebut dengan video-video pembelajaran. Jadi tidak semua siswa itu memiliki kemampuan yang sama. Jadi harus kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Nah, tentunya ini akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Coba yuk, ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6. Coba itu yang pertama, ada mandiri. Ini tidak berurutan, tidak apa-apa Bu, yang penting kita paham. Ya. Jadi ada apa saja Bu Eli? Berkebinekaan tunggal, kemudian beriman dan bertakwa, mandiri, kemudian ada kreatif, ada inovatif, ada berbinekaan global. Iya, itu ya. Terus yang selanjutnya ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini itu apa saja tentang teori kontrol? Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita itu sebagai tugas kita itu mengontrol murid, bukan untuk memaksa, tetapi hanya sebagai mengontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermakna. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini hanya ilusi. Boleh tidak kita memaksa? Boleh tidak Bapak Ibu? Tidak ya, kita tidak boleh memaksa kehendak. Oke. Ya. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama ini kalau stimulus respon dengan teori kontrol ini berbeda. Jadi kalau stimulus kontrol itu realitas kebutuhan kita sama, jadi tidak sama ya. Jadi realitas kebutuhan itu sama kalau pada stimulus respon. Kalau pada teori kontrol realitas kebutuhan itu tidak sama atau berbeda. Jadi setiap anak itu memang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya, kita semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Padahal kita itu berbeda. Tidak ada yang sama. Jadi kita tidak boleh menyamakan peserta didik kita, karena memang sejatinya setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Boleh tidak kita mengubah orang berpandangan sama dengan kita? Tidak boleh, karena kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang boleh kita lakukan, kita harus memahami peserta didik kita, bagaimana cara mereka itu memahami
kondisi-kondisi yang ada di dunia. Jadi tidak boleh memaksakan harus sama dengan apa yang kita inginkan, itu tidak. Jadi kita justru harus memahami kebutuhan peserta didik. Kemudian yang berikutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini mungkin sering ya sebelumnya, karena kita belum belajar, terus terang kemarin karena saya belum belajar tentang disiplin positif di sini pernah sih melakukan bahwa suatu kesalahan itu suatu perilaku yang salah ini merupakan tindakan yang buruk, padahal itu tidak. Pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak melakukan kesalahan, kita itu harus mengidentifikasi dulu kenapa kok siswa tersebut melakukan suatu kesalahan. Tentunya mereka memiliki tujuan tertentu. Ya, jadi kita tidak boleh langsung mengecas, oh ini anak ini seperti ini, anak ini jahat, anak ini buruk tingkah lakunya, itu tidak. Mereka melakukan suatu perilaku, semuanya ada alasannya. Jadi kita sebagai guru, ayo mari kita cari tahu terlebih dahulu tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa kita sebelum kita mencari solusi memecahkan masalahnya. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ini, jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol. Mengontrol artinya tidak boleh memaksa. Yang boleh mengontrol itu hanya diri kita masing-masing. Contohnya di sini ada dua orang, si A dan si B. Si A memegang sesuatu di tangan, ya. Dia memegang sesuatu di tangan. Si B ini tidak tahu apa yang dipegang oleh si A, ya. Nah, si B merasa ingin tahu sekali, penasaran apa sih yang dipegang oleh si A. Dengan berkuat hati, si B meminta si A untuk membuka tangannya. Tetapi si A bersikeras untuk tidak membuka kepalan tangannya. Ya, kenapa? Tetapi si B tetap aja dia sampai merayu, kemudian sampai memberi penghargaan atau apapun. Kalau kamu mau membuka tangan kamu, nanti akan saya kasih sesuatu. Nah, ini iming-iming lah ibaratnya. Tetapi karena posisi kontrol itu yang kita yang mengontrol, jadi sebisa mungkin si A ini kuat, teguh pada pendiriannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu gambaran sedikitnya. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini sama maknanya. Kemudian pelakuan Anda pada saat bujukan gagal. Nah ini. Kemudian ke kolaborasi. Nah ini kita dibutuhkan adalah dengan berkolaborasi. Next ya. Ya, yang berikutnya adalah disiplin positif. Materi yang berikutnya tentang disiplin positif. Bapak Ibu, di sini saya ingin bertanya, kita mendengar kata disiplin. Disiplin itu contohnya apa ya Bapak Ibu? Apa Bu Rohayati? Kalau kita mendengar kata disiplin itu apa ya Bu Rohayati? Tepat waktu. Oke, Bu Mei. Apa itu disiplin Bu Mei? Ya, mengerjakan tugas tepat waktu dan menjalankan tugas. Ya, jadi disiplin, kita sering mendengar kata disiplin. Jadi disiplin itu bukan hanya mematuhi peraturan saja ya. Jadi apa itu disiplin? Di sini kata disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin itu adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin
diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi mereka melakukan suatu tindakan harus bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Itu apa yang mereka yakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi peserta didik yang melakukan disiplin positif itu tidak harus karena nanti saya kalau cepat selesai mengerjakan tugas pasti akan dapat hadiah dari bu guru. Nah itu tidak. Jadi harus melakukan benar-benar dari dalam diri peserta didik sendiri. Jadi bukan karena adanya imbalan atau hadiah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi memang untuk menanamkan disiplin positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah kita ini sangat sulit ya. Teorinya kalau kita membaca teorinya ini mudah, tetapi untuk melaksanakannya ini tidak semudah kita memahami materi. Karena apa? Harus berproses. Semuanya harus berproses. Melaksanakan disiplin positif itu tidak yang hari ini kita membuat keyakinan kelas, kemudian besok anak-anak kita patuhi dan semua anak-anak bisa mematuhi, itu tidak. Semuanya itu harus ada prosesnya. Ya, tentunya apa? Kita sebagai guru harus memberi contoh terlebih dahulu. Jadi kita membuat kesepakatan kepada peserta didik tentang keyakinan kelas, tentang peraturan, tetapi kita juga sebagai guru juga harus memberikan contoh. Kita dulu, kita sendiri yang melaksanakan perilaku disiplin yang nantinya peserta didik tentunya akan melihat apa yang sudah kita lakukan. Kita berharap karena peserta didik ini cenderung mencontoh ya, jadi kita beri contoh yang baik seperti itu. Nah, untuk disiplin di sini kita usahakan bahwa peserta didik ini melakukannya karena motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya Bapak Ibu, dari dalam diri sendiri. Kalau mereka melakukan disiplin itu karena ekstrinsik, misalkan hari ini dikasih tugas matematika harus selesai hari ini. Wah, nanti kalau saya selesai hari ini saya akan mendapatkan nilai yang bagus misalkan. Nah, itu tentunya motivasi itu belum berasal dari dalam diri sendiri, dari ekstrinsik, dari luar. Karena suatu hari jika kita sebagai guru tidak memberikan hadiah, maka anak akan enggan untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Jadi kalau bisa disiplin itu harus diterapkan sesuai motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Kalau dari dalam dirinya sendiri dengan mengalirnya peserta didik pasti akan melaksanakan peraturan atau keyakinan yang sudah mereka yakini, tentunya dengan nilai-nilai kebajikan atau universal seperti itu. Ya. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Nah ini nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan universal, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kita membuat nilai-nilai kebajikan ini tidak mengacu pada
suku bangsa. Jadi semua suku bangsa atau agama serta bahasa itu sama nilai-nilai kebajikannya. Contoh nilai kebajikan atau institusi organisasi yaitu yang pertama profil pelajar Pancasila. Ini yang tadi ya, profil pelajar Pancasila. Apa saja sih nilai kebajikannya? Yaitu ada beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Jadi kita mengharapkan bahwa peserta didik kita memiliki nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kayaknya kalau peserta didik kita sudah memiliki nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ini sudah sangat sangat bagus sekali ya, karena di sini ada beriman, kemudian ada bertakwa, kemudian ada anak yang mandiri, kemudian yang bergotong royong serta kreatif. Yang berikutnya yaitu nilai kebajikan tentang Ibu primary ya, yaitu ada toleransi, rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, jadi peserta didik itu harus memiliki komitmen, keteguhan dalam hati. Jadi tidak yang ngikut-ngikut temannya, tidak, harus memiliki jiwa yang komitmen. Keingintahuan tentang apa? Tentunya keingintahuan dengan hal-hal yang baru dan yang baik. Seperti itu. Yang selanjutnya nilai kebajikan tentang keterampilan hidup. Itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Keterampilan hidup. Jadi kita sebagai warga sekolah, kita juga sebagai warga masyarakat yang tentunya kita itu perlu dipercaya. Ya, kita perlu dipercaya oleh orang lain. Lurus hati, artinya kita tidak boleh yang suka berbohong seperti itu ya. Kemudian pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif di sini artinya jika ada teman kita yang sedang berbicara atau menyampaikan pendapatnya, ya kita dengarkan terlebih dahulu, kita hormati. Kita menghormatinya, baru kita nanti memberi tanggapan. Kemudian tidak merendahkan orang lain, ini sama dengan menghormati. Memberikan yang terbaik dari diri. Memberikan yang terbaik dari diri kita itu seperti apa? Contohnya kita di sekolah, ini kemarin anak-anak peserta didik kita kan mengikuti lomba-lomba FL2SN ya. Dan alhamdulillah mereka sudah memberikan yang terbaik. Walaupun ada yang tidak juara, tetapi mereka sudah memberikan yang terbaik. Kenapa bisa yang terbaik? Karena semuanya itu adalah proses. Prosesnya itu sudah baik, sangat baik sekali. Seperti itu. Mereka sudah memberikan yang terbaik dari dirinya. Mungkin anak tersebut mampunya sampai di situ karena ini sebagai pemulaan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Yang berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar. Nah, kalau mendengar kata kebutuhan dasar kita apa ya? Apa Bapak Ibu kebutuhan dasar kita? Kebutuhan pokok ya. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, seperti itu ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar itu apa sih yang kita lakukan selama ini? Ini tentunya memiliki tujuan. Kita melakukan sesuatu tentunya memiliki tujuan. Tujuan kita itu apa? Sehingga kita melakukan tindakan seperti itu. Kebutuhan kita apa untuk terpenuhinya? Nanti akan kita bahas lebih lanjut di sini pada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Artinya bagaimana kita nanti peserta didik itu melakukan suatu tindakan yang salah, kok bisa mereka melakukan seperti itu tujuannya apa, nanti akan dibahas di selanjutnya. Oke. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Ya enggak Bapak Ibu? Kita ingin bertahan hidup enggak Bapak Ibu? Iya. Bertahan hidup. Yang pertama itu makanan. Nah, ini dasar sekali ya kebutuhan kita. Kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini kayaknya semuanya ini memang kita membutuhkan ini, ya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang berikutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh nggak itu Bapak Ibu? Butuh ya. Rasa kasih sayang dari siapa? Kasih sayang bukan hanya dari keluarga saja, tetapi juga dari masyarakat yang ada di lingkungan kita. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia dalam kasih sayang dan rasa diterima. Jadi peserta didik kita juga harus kita arahkan bahwa mereka itu harus memiliki rasa kerjasama yang tinggi. Kemudian apa sih mereka melakukan suatu kesalahan? Kenapa kok bisa melakukan seperti itu? Mungkin dia kebutuhan dasar kasih sayangnya berkurang seperti itu, sehingga peserta didik kita melakukan tindakan yang salah. Yang berikutnya yaitu penguasaan. Penguasaan itu ada harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi kadang kita melihat peserta didik kita yang ini sih misalkan si A melakukan seperti ini, mungkin dia itu karena kebutuhan dasar penguasaan, dia ingin menguasai. Contohnya ingin menguasai kelas, tetapi karena tidak terpenuhi, akibatnya dia melakukan tindakan-tindakan yang salah atau tindakan yang negatif. Kepingin dihargai loh, saya kepingin dihargai tapi tidak pernah dianggap, seperti itu ya. Bahasanya kan tidak dianggap kalau bahasa anak-anak sekarang. Mereka ingin menjadi pemimpin tetapi selama ini belum pernah menjadi pemimpin, mungkin seperti itu. Yang berikutnya yaitu kebebasan. Ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini kebebasan, bebas. Jadi peserta didik itu juga kadang ingin kebebasan. Bukan bebas berarti bebas melakukan hal-hal atau tindakan yang tidak baik, tetapi mereka itu bebas loh, saya ingin menunjukkan apa yang saya bisa, tetapi terkadang tidak tersalurkan. Kemudian mencoba hal yang baru. Nah, anak kadang ingin mencoba-coba apa sih yang dia tahu, seperti itu ya. Karena sekarang banyak sekali yang anak-anak sering melihat
konten-konten, jadi mereka ingin melihat hal yang baru, sehingga pembelajaran mereka padukan dengan hal-hal yang seperti itu. Ini karena adanya mereka ingin kebebasan, tetapi kita sebagai guru harus bisa mengarahkan dan membimbing kebebasan itu yang seperti apa yang baik. Yang berikutnya yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasisme, dan tertawa. Nah, ini kesenangan jelas, semua orang ingin senang. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini memang benar-benar mendasar sekali, ya, mendasar sekali bagi manusia. Yuk, apalagi ini bermain, humor, antusiasisme atau tertawa. Bapak Ibu ngantuk enggak? Ya, kalau ngantuk kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, ice breakingnya bagaimana? Dengarkan Bapak Ibu, nanti di sini ada tertawa ya, ini tepuk tertawa. Sekarang tertawa 3 kali, hahaha, kayak gitu ya Bu ya. Sekarang tertawa 2 kali, haha. Sekarang tertawa 1 kali, ha. Sekarang tertawa tanpa suara. Siap Bapak Ibu? Oke, yuk biar tidak ngantuk. 1, 2, 3. Sekarang tertawa 3 kali, hahaha. Sekarang tertawa 2 kali, haha. Sekarang tertawa 1 kali, ha. Sekarang tertawa tanpa suara. Oke, masih ingin lagi atau cukup? Sekali lagi. Oke, lebih semangat lagi Bapak Ibu supaya nggak ngantuk. Oke, sekarang tertawa 3 kali, hahaha. Sekarang tertawa 2 kali, haha. Sekarang tertawa 1 kali, ha. Sekarang tertawa tanpa suara. Oke, kasih tepuk tangan. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan udah nggak ngantuk lagi. Ya, yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasinya apa saja? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi peserta didik kita melakukan tindakan, motivasinya apa? Ya, motivasinya apa sih mereka melakukan tindakan itu? Ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, ini hati-hati ya Bapak Ibu. Jika ada murid kita yang melakukan tindakan atau melakukan disiplin karena takut untuk dihukum. Misalkan, apa ini contohnya? Karena takut dihukum. Misalkan si Raffi, ya, dia terlambat sekolah. Karena bangunnya kesiangan sampai dia tidak mandi, bangun tidur, lupa tidak sarapan, lari-lari biar tidak terlambat, ya. Tetapi apa? Sampai sekolahan, karena yang namanya berangkat sekolah terburu-buru, apalagi bangun tidur sampai tidak mandi, langsung ganti baju, langsung lari ke sekolahan, akibatnya banyak buku pelajaran yang tidak dibawa. Nah, mereka takut dihukum, jadinya dari rumah sampai lari-lari. Itu akibatnya baik atau tidak? Tidak. Terus apa lagi? Mengerjakan PR. Nah, mengerjakan PR harus selesai. Nah, misalkan hari ini Bapak Ibu guru memberikan tugas. Anak-anak, hari ini kita harus selesai tugasnya. 10 menit lagi harus selesai. Nah, kita tidak mengetahui bahwa peserta didik kita itu memahami materi atau belum. Jadi dalam waktu 5 menit peserta didik harus menyelesaikan tugas.
Ya. Akibatnya mereka karena takut dihukum, takut tidak mendapatkan nilai, selesai dalam waktu 10 menit. Tetapi hasilnya apa? Hasilnya zong karena terburu-buru. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Peserta didik kita melakukan suatu disiplin positif itu karena ingin mendapatkan penghargaan. Contohnya, ini murid kelas 1 dia belum bisa membaca. Ya, belum bisa baca, kok kebetulan karena dia rajin baca di rumah belajar terus dengan kakaknya, dengan ibunya, dan akhirnya dia bisa membaca, alhamdulillah. Karena saking senangnya guru kelas 1, waduh muridku yang kemarin tidak bisa baca sekarang bisa baca, saya kasih hadiah. Seperti itu. Itu boleh tidak? Sebenarnya itu tidak boleh. Karena apa? Nanti justru yang tadinya peserta didik itu dengan senang hati karena tumbuh dari dalam dirinya sendiri belajar, akhirnya dia motivasinya berubah menjadi ekstrim. Lah aku orang rajin belajar kok aku main dikai hadiah sama bu guru. Nah seperti itu. Nantinya akan dikasih hadiah sama bu guru. Nah ini akan tidak boleh ya, karena peserta didik melakukan suatu disiplin positif itu karena penghargaan atau imbalan. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah ini tapi sering ya. Sebelum kita mempelajari ini mungkin pernah dilakukan, tetapi mari kita bersama-sama setelah kita memahami materi ini, ayo kita rubah mindset kita, merubah pandangan kita tentang bagaimana cara mendisiplinkan peserta didik kita. Yang berikutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah ini menghargai nilai-nilai diri sendiri. Ini yang diharapkan. Yang diharapkan peserta didik itu melakukan disiplin positif itu karena dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari penghargaan karena dapat penghargaan dari orang, dari guru ataupun dari teman, tapi motivasi dari dalam dirinya sendiri. Karena peserta didik itu memiliki rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan kan tadi ya, ada rasa tanggung jawab, kemudian ada kemandirian, ada percaya diri, seperti itu. Jadi adanya motivasi dari dalam dirinya sendiri, ini yang lebih baik. Ya. Yang berikutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Bagaimana sih konsep disiplin dengan identitas gagal? Ini ada hukuman dan penghargaan. Sebenarnya ini sama yang sudah tadi dijelaskan, bahwa peserta didik yang melakukan tindakan disiplin itu karena takut dihukum. Ya, karena mereka takut dihukum. Ini yang pertama tentunya anak itu akan menyakitkan karena dia melakukan disiplin itu takut dihukum. Kayak tadi waktu setiap hari Senin peserta didik harus memakai atribut lengkap, ya kan kita seperti itu ya, harus memakai atribut lengkap. Akhirnya apa? Anak peserta didik kita memakai atribut lengkap setiap hari Senin itu karena takut dihukum, bukan karena berasal dari dalam diri sendiri. Jadi suatu saat jika kita lengah, ya anak tersebut tidak memakai atribut yang lengkap. Lah, gadar bu gurunya ini kemarin tidak menanyakan, jadi saya tidak memakai atribut yang lengkap karena tidak termotivasi dari dalam dirinya sendiri, karena dia hanya takut dihukum saja. Nah itu. Kemudian tidak nyaman, ini akan merasa menyakitin ya. Tidak nyaman
Murid takut, nah ketakutan karena tidak lengkap takut, untuk masuk kelas takut, nah seperti itu. Memaksa, adanya apa? Paksaan. Nah ini karena keterpaksaan. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Akhirnya murid yang melakukan suatu kesalahan dia tidak jujur. Karena apa? Karena takut dihukum tadi. Misalkan anak tersebut tadi tidak sengaja menumpahkan air minum punya temannya. Kebetulan tidak ada yang melihat, tetapi begitu ditanyakan satu kelas tidak ada yang ngaku. Karena apa? Takut dihukum. Seperti itu. Berarti anak tersebut belum melakukan disiplin positif yang intrinsik. Mereka melakukannya karena adanya hukuman. Seperti itu. Ini sangat anak ini tentunya akan tertekan jika mereka melakukan disiplin itu karena takut dihukum. Pasti peserta didik akan merasa tertekan. Kemudian yang berikutnya yaitu penghargaan. Tidak adanya efektif, merusak hubungan, sifatnya iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah ini Bapak Ibu, merusak hubungan atau sifat iri. Contohnya tadi kita jika setelah selesai ulangan biasanya kita kan bagi rapot ya Bapak Ibu. Nah di situ adanya rankingan kelas, ada yang ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah ada kok Bapak Ibu guru karena saking senangnya peserta didik tersebut dapat juara dikasih hadiah. Nah ini nantinya akan menjadi sifat yang iri dari teman-temannya yang tidak mendapatkan juara. Ya, jadi kalau seperti ini bagaimana? Boleh tidak kita memberikan ranking? Nah, kebetulan pada implementasi kurikulum Merdeka di sini kita disarankan untuk tidak mencantumkan rankingan. Karena apa alasannya? Alasannya itu agar tidak timbulnya rasa iri atau cemburu kepada peserta didik yang lain. Seperti itu ya. Menghukum dengan sistem ranking. Akibatnya anak yang tidak ranking dia pasti akan merasa tertekan, takut. Mungkin tahun kemarin anak tersebut ranking 1, ini jadi turun menjadi rankingnya atau ranking 5 atau ranking berapa. Akibatnya mereka akan takut pada siapa? Mungkin takut dimarahin sama orang tua, atau mungkin takut dibully sama teman-teman, seperti itu. Jadi kita mengantisipasi untuk menghukum sistem rankingan ini. Yuk kita bersama-sama kita perbaiki bahwa untuk rankingan besok hanya Bapak Ibu Dewan Guru yang tahu, seperti itu ya. Untuk menghindari seperti ini, untuk menghindari kecemburuan. Ya, yang berikutnya konsekuensi. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi identitas yang gagal, kalau yang suksesnya bagaimana? Nah, ini yang pertama ada konsekuensi. Penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Penguatan jangka pendek itu seperti apa? Artinya peserta didik itu mereka akan melakukan disiplin itu karena berasal dari intrinsiknya, tentunya akan cepat atau akan mudah melakukan disiplin positif dengan konsekuensi. Kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kalau ada salah, murid itu akan kehilangan artinya apa? Kesalahan itu bukan untuk direnungi, tetapi untuk dicari
bukan berarti anak tuh salah diam, kemudian malu untuk menyampaikannya kepada teman atau guru. Jadi sampaikan saja kepada Bapak Ibu guru, nanti akan dicarikan solusinya bersama-sama. Atau siswa di sini siswa yang akan tahu bagaimana sih saya menyelesaikan masalah saya sendiri, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu restitusi. Nah ini, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Setiap perilaku siswa, ini siswa harus mempertanggungjawabkannya. Ya, harus bertanggung jawab. Bukan hanya siswa, kita juga harus bertanggung jawab tentang apa yang sudah kita lakukan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi setiap kesalahan biarkan murid yang akan berpikir bagaimana solusi untuk memperbaikinya sendiri. Di sini kita hanya sebagai pembimbing, mengarahkan, ya, biar anak yang akan berpikir bagaimana mencari solusinya. Ya, yang berikutnya 5 posisi kontrol. Di sini ada penghukum. Ya. Ada penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, ada pemantau, ada teman dan manajer. Ya, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol ini yang Bapak Ibu pernah lakukan itu yang mana? Yang mana Bapak Ibu? Penghukum. Ya, mungkin pernah kita melakukan sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Ya, atau mungkin sebagai pemantau, kita memantau siswa. Nah, kita akan lebih tahu bagaimana sih benar tidak tindakan kita sebagai penghukum selama ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi kata Bu Leli sebagai penghukum. Ya, mungkin sebelum kita mengetahui, mungkin kita sebagai penghukum. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya. Kalau sebagai penghukum itu bagaimana? Anak suruh hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kita artinya menghukum siswa. Ya, menghukum siswa yang tidak lengkap atributnya, atau anak suruh lari lapangan. Nah, ini tujuan kita apa? Tujuannya untuk anak jerah, agar besok itu mematuhi peraturan. Tetapi kira-kira anak jerah atau tidak Bapak Ibu? Setelah kita memberikan hukuman kepada peserta didik yang tidak lengkap atributnya dengan hormat kepada bendera selama 1 jam atau lari keliling lapangan, kira-kira anak itu jerah atau tidak? Belum tentu ya, belum tentu jerah. Ya, karena apa? Karena anak itu merasa apa? Besoknya mungkin bisa mereka akan lengkap atributnya. Tetapi untuk yang hari-hari berikutnya apakah mereka akan lengkap, ini belum tentu, karena mereka melakukan itu bukan dari dalam dirinya, tetapi karena dari ekstrinsik, takut dihukum. Bu guru, paling kalau saya nggak lengkap atributnya, hanya suruh hormat bendera. Ringan ya, cuma suruh hormat bendera. Akibatnya apa? Anak tidak mematuhi peraturan karena mereka melakukannya tidak berasal dari dalam dirinya. Ini kalau penghukum. Kalau membuat merasa bersalah bagaimana? Ini Bapak Ibunya yang berkata. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, artinya kita memberikan pertanyaan kepada peserta didik kita agar peserta didik kita ini merasa bersalah. Dengan pertanyaan-pertanyaan kita
bahwa peserta didik kita itu merasa bersalah sehingga besok mau memperbaiki kesalahannya. Seperti itu. Ini contoh membuat merasa bersalah ya. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang kita sebagai teman. Nah, ini juga pernah ya dilakukan sebagai teman. Bagaimana sebagai teman? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya kali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kita itu ibaratnya sebagai teman kepada peserta didik kita. Ada peserta didik kita yang melakukan tindakan yang salah, kita tidak memarahi, tetapi kita bilang dengan halus, kemudian kita sampaikan kepada peserta didik. Tetapi kalau kita sebagai teman, ini biasanya peserta didik malah apa ya? Iya, dia tidak melakukan peraturan itu dengan diri dalam, tidak berasal dari dalam dirinya sendiri. Kita padahal sudah baik, sudah ngomongnya halus, berharap peserta didik kita mau berubah, tetapi ini juga peserta didik malah biasanya ini ibu ini biasanya kan kayak gitu, seakan tidak menghormati kita, seperti itu ya. Yang berikutnya yaitu pemantau. Nah, sebagai guru itu kita harus sebagai pemantau, kita juga sebagai pemantau, memantau peserta didik kita. Tindakan-tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh peserta didik kita, kita juga harus memantaunya. Yaitu dengan contohnya apa? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsistensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kita memantau. Kita tahu bahwa si A ini tidak lengkap. Kita panggil, kemudian kita suruh peserta didik itu untuk membeli atau mengambilnya di rumah. Nah, ini juga contoh dari posisi kontrol pemantau. Nah, yang berikutnya itu adalah manajer. Nah, ini kalau manajer bagaimana? Kalau manajer itu setiap apa yang dilakukan oleh peserta didik kita panggil. Peserta didiknya kita panggil, kita tanyakan, kita identifikasi masalahnya. Kenapa kok peserta didik itu melakukan hal yang seperti itu? Tentunya semuanya ada alasan dan ada tujuannya. Apakah kamu tahu kesalahanmu, Nak? Kita tanya dulu ya. Kita tanya dulu kepada peserta didik kita. Kamu tahu kesalahanmu, Nak? Tahu, Bu. Nah, pastikan anak kayak gitu. Kalau anak itu memang jujur, dia pasti akan menjawab, tahu, Bu. Saya tadi tidak lengkap atributnya. Nah, seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu, Nak? Saya besok akan melengkapinya. Seperti itu ya. Ini manajer. Jadi kita menanyakan tujuan peserta didik itu melakukan tindakan yang salah itu tujuannya apa. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar dia itu seperti apa. Kemudian kita memberikan kepada peserta didik apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi biar peserta didik itu berpikir bagaimana dia nantinya akan memperbaiki kesalahannya. Seperti itu, bukan kita yang kamu harus seperti ini itu, tidak. Jadi biarkan peserta didik kita yang akan memikirkan tindakan selanjutnya. Oke, itu tentang 5 posisi kontrol. Nah, kira-kira posisi kontrol apakah aku atau posisi kontrol apakah Bapak Ibu semuanya? Kira-kira Bapak Ibu semuanya tadi posisi kontrol ada 5 ya. Ada sebagai penghukum, kemudian sebagai teman, kemudian ada sebagai manajer. Nah, itu kira-kira di posisi yang mana Bapak Ibu?
Oke, ini ada 5 gambaran. Nah, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini tadi kira-kira apa ya? Posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, kira-kira yang manajer yang mana ini ya? Yang manajer yang? Iya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kita kembalikan kepada peserta didik. Bagaimana peserta didik itu nantinya akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi biar peserta didik juga tahu kesalahannya dan bisa menyelesaikan masalah sendiri. Ya. Berikutnya ini tentang keyakinan kelas. Yo, keyakinan kelas, ada yang tahu keyakinan kelas itu apa, Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Contohnya apa itu keyakinan kelas? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Ya, terus apa lagi? Keyakinan kelas ada saling menghormati ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu dari peraturan yang sudah kita buat bersama-sama dengan siswa, dengan peserta didik, kita rangkum, kita simpelkan ya. Keyakinan kelas itu kalau bisa jangan panjang-panjang, jangan banyak-banyak. Kalau peraturan kelas kayak itu global ya. Peraturan kelas itu kan banyak. Kita kalau mau buat peraturan, nah jangan ini, jangan itu. Nah itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, ini kita menggunakan bahasa yang positif. Nah, peraturan kelas itu kan panjang. Kadang kita membuat peraturan itu panjang kali lebar, banyak. Nah kalau keyakinan itu hanya yang apa yang diyakini oleh peserta didik kita. Dan kita membuat keyakinan kelas ini harus berdiskusi bersama dengan peserta didik. Jangan kita patok keyakinan kelas kita ini itu tidak. Kita membuat keyakinan kelas dengan cara berdiskusi dengan peserta didik. Contohnya dengan kita membuat keyakinan dengan kita mungkin kasih peserta didik kita dengan sticky note. Ya anak-anak, kita tuliskan keyakinan kelas kita itu seperti apa. Misalkan kok peserta didik kita itu ada satu kelas ada 20, setiap siswa suruh menuliskan keyakinan kelas itu semuanya. Nah, nanti kalau sudah dituliskan, ditempel di papan tulis, nanti kita pilah-pilah yang sama. Nah, kita ambil satu saja. Jadi nanti akan ketemu keyakinan kelas yang diyakini oleh siswa kelas, misalkan kelas 5. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Itu sifatnya abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataan universal yang tadi ya, nilai-nilai kebajikannya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kita membuat pernyataan positif. Tidak boleh kita menggunakan kata tidak. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan pernyataan yang negatif. Yang positifnya bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Ya, jadi jangan terlalu banyak, nanti anak malah susah untuk mengingatnya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Oke. Ya, yang berikutnya yaitu segitiga restitusi. Ya.
Segitiga restitusi apa sih itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah nanti. Jadi ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya. Berbuat salah itu wajar. Nah, berbuat salah itu wajar. Mungkin kita bisa menyampaikan kepada peserta didik kita, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi menstabilkan identitas ini, suatu kesalahan ini adalah suatu proses pembelajaran. Jadi kita sampaikan kepada peserta didik dengan kalimat-kalimat seperti itu. Berbuat salah itu wajar, tetapi tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu, yaitu untuk menstabilkan identitas. Yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini bagaimana kalimatnya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, nanti kan kita menanyakan hal yang seperti itu, pasti sama peserta didik kita akan dijawab dengan baik. Kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang penting buatmu. Nah, seperti itu ya. Ini tentang validasi tindakan yang salah. Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, jadi di sini tentunya setelah kita menanyakan kepada peserta didik tadi alasan mengapa dia melakukan suatu tindakan, kita akan menanyakan keyakinan kelas apa yang belum dia lakukan, yang dia langgar. Keyakinan kelas apa yang dia langgar? Tadi kan ada keyakinan kelas menghormati, kemudian keyakinan kelas menghargai, seperti itu. Misalkan kalau peserta didik itu tadi membuang sampah sembarangan, tentunya keyakinan kelas yang dia langgar yaitu membuang sampah pada tempatnya, seperti itu ya. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Contohnya boleh Bapak Ibu dicermati. Ini contohnya sekilas saja. Akila, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas. Katanya kamu mengundang siswa saat jam pelajaran dan jam istirahat. Betul itu? Iya Bu, maaf Bu, iseng saja Bu. Kenapa iseng Akila? Soalnya saya lihat siswa orangnya terlalu serius Bu, nggak bisa diajak bercanda. Oh begitu, wajarlah kamu iseng dengan temanmu yang terlalu serius itu. Jika ibu di posisi kamu, mungkin akan melakukan hal yang sama. Iya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Siva? Saya mencari buku tulisnya, menarik bajunya dan membuli. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Ya Bu, saya nggak suka lihat teman saya yang terlalu serius nggak bisa diajak bercanda Bu. Ya wajarlah kamu merasa tidak senang melihat temanmu yang terlalu serius. Ibu sangat menghargai tindakanmu. Yang berbuat tidak lebih buruk dari itu, misalnya memukul. Ya Bu. Sekarang mari kita pikirkan, apakah tindakanmu mencolek buku, kemudian menarik baju, membuli teman, itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman dan tidak melakukan bullying Bu. Ya betul sekali. Menurutmu saling menghormati antar teman dan tidak melakukan bullying itu penting apa tidak buat Akila? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu penting,
penting. Jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu gak suka melihat temanmu terlalu serius dan tidak bisa diajak bercanda? Saya harus menghormati antar sesama teman-temanku. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Ya Bu, Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? saya akan meminta maaf kepada siswa dan mengganti buku yang saya coret dan tidak mengganggu temanku. Ya, tepat sekali. Tindakanmu, Akila. Belajar dengan baik sekarang ya. Silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, itulah Bapak Ibu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi gambarannya mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita menanyakan dulu masalah serta tujuan mengapa peserta didik melakukan suatu tindakan yang salah. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dilanggar itu apa, dan tentunya kita kembalikan kepada peserta didik untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu kalau penerapan segitiga restitusi. Ya. Jadi di sini kesimpulannya adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Alhamdulillah materi selesai sampai di sini. Jika Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, monggo, atau ingin didiskusikan silakan. Jika tidak, maka akan saya tutup. Cukup? Cukup. Alhamdulillahirobbilalamin. Di sini saya sebagai moderator mohon maaf jika apa yang sudah saya sampaikan di sini kurang pas. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, dan saya akan berusaha nanti untuk lebih belajar lagi, untuk memahaminya lagi. Mari kita bersama-sama melakukan suatu perubahan, menerapkan disiplin positif di lingkungan kelas maupun di sekolah kita bersama-sama ya Bapak Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Apakah itu artinya bahwa Bapak Ibu siap menerima materi lagi dari Ibu Nur? Siap? Siap Ibu Nur. Hari ini juga? Oh besok lagi. Oke, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penutup. Sebagai generasi masa depan, mari kita berani dan gigih dalam mewujudkan impian dan visi kita. Mari kita bergerak maju dengan keyakinan dan keberanian untuk menciptakan perubahan yang positif bagi diri kita, lingkungan sekitar, dan bangsa ini. Bersama kita mampu mencapai tujuan-tujuan besar yang sudah kita impikan. Jangan pernah ragu untuk bermimpi dan bertindak untuk mewujudkannya. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Dewan Guru semua. Mari bersama-sama menjadi agen perubahan yang positif. Mari bersama-sama menciptakan masa depan yang gemilang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.
bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.